Halo WMS Family, hari ini kita bakal bahas tentang layout. Nah, kali ini kita bersama Ko Budi nih. Kebetulan kan Ko Budi ini kita ngobrol-ngobrol ini kan? Iya, Kita ngobrol-ngobrol aja. betul. Jadi kita diskusi layout beberapa perumahan. Kita nggak ngomong mereknya. Iya. Ya kita coba analisa untuk kalau kita bukan arsitek ya. Ya. Jadi kita menganalisa dari market ya. Biasanya orang itu sukanya layout itu yang seperti apa sih? Ya. Ya, kebanyakan ya. Tapi kita bahasnya rumah kecil-kecil ini rumah ya. kecil, karena rumah kan kecil-kecil. sesuai dengan tema kita. Kecil sampai sedang ya? Ya, kecil sampai sedang ya. Yang masih bisa kita, maksudnya rumah pertama lah yang kita mau Untuk beli. rumah pertama, betul. Nah, yang kali ini kita bukan bahas sih, tapi ya coba kita lihat. Ini ada, aku ngambil salah satu perumahan. Dia mempunyai luas tanah yang sama kok, 6x15, luas tanah 90. Iya. Tapi bentuk layoutnya beda kok. Tanahnya sama ya? Tanahnya sama. Ini kita ambil 6x15 ini karena ukuran favorit sekarang untuk rumah pertama itu di 6x15. 6x15, betul. Termasuk stok yang paling banyak itu ya di 6x15 ini. Betul. Karena sekarang ini developer kalau bangun di atas 6x15 sudah mikir dia. Iya. Nah, sehingga pasar primary ini yang paling banyak 6x15 ini. 6x15. Tapi ini satu lantai kok ya. Ini denah satu lantai, ini beda beda layout gitu. Oh, yang kiri itu rumah lain, yang kanan rumah lain ya? Rumah lain, beda rumah. Oke. Nah, kita lihat yang kiri dulu ya, Ben ya. Yang ini ya. Oke. Ini Wendy lebih suka ini. Kalau aku lebih suka yang kanan. Kenapa itu kok? Kalau aku tuh sebenarnya ya, kalau dari aku dari ya. kamu dulu, Ben. Ini kan sebenarnya kan kalau kita tinggal ya. Kita kan aku lebih suka karena dia space ke belakangnya itu lebih gede. Kalau itu kan cuma kamar terus habis itu masuk ke kamar mandi seberangnya terus cuma pintunya kecil kan. Ini kan ya kamar mandi. Iya, pintu ke belakang kan kecil tuh. Iya. Nah, kalau mau dibangun habis kan berarti kayak leher terus ngantong gede gitu jadinya. Iya. Nah, sedangkan yang ini aku sukanya tuh kayak jalannya langsung gede langsung masuk gitu kok. Nah, kamar mandi kan di sini soalnya. Langsung los gitu ya. Langsung los, betul. Langsung los. Nah, ini yang sebenarnya perlu aku tanyakan juga sih kok, karena aku kalau lihat memang ini lebih kecil jadinya. Secara ruang tamu dia makan lebih kecil jadinya. Secara ukuran kamar jadi lebih kecil, itu 3x3 kok. Ini 2,5 kali 3. Iya. Ya kan lebarnya cuma 2,5, ininya kali 3 gitu. Iya. Nah, cuma aku nggak tahu sih sebenarnya kalau untuk kedepannya lebih menyenangkan tinggal yang seperti apa kok. Kalau aku udah pernah merasakan tinggal yang seperti ini kebetulan. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau dari sudut pandang Kuen 6x15, kalau yang sebelah kiri yang kamu suka itu ruang keluarganya itu panjangnya cuma 4,4 meter. Coba kamu lihat tuh. Cuma 4, iya, sampai belakang itu cuma 4,4. Segini ya. Iya, itu hanya 4 langkah. Sedangkan ini kalau kita begitu masuk 6 meter. Los langsung 6 meter. Iya, itu secara mata itu kalau orang masuk rumah kelihatan lebih los. Nah, mungkin karena ini peletakannya aja yang ngaturnya yang perlu membuat sempit. Ya ini kalau nggak ada, misalkan kita taruh di pinggir, los. Nah, kalau rumah kecil, ukuran-ukuran begini ini hindari ukuran selisih 1,5 meter tuh ngefek banget. Kalau ini kan kita lihat kan kalau lebih kan 4,4 ya kok ya sampai sini ya kok ya. Iya. Kalau itu sekitar 4,5 kok. Karena kamar mandi kan nggak dihitung 1,5 meter. Ini, tapi jangan salah, ini losnya itu lihatnya sampai sini. Ini seret lihatnya sampai sini. Ini sampai sini sih. Mantap ya? Pintu soalnya. Karena sudah tembok. Pintu ini. Ya betul, pintu sudah tertutup di situ. Nah, sedangkan ini kan open space. Nah, kesan luasnya itu menang ini dapatnya. Nah, yang kedua, model desainnya lebih los. Yang ini lebih los di situ. Nah, nggak banyak sekat. Kalau itu kan makanya kelihatan kecil karena kena sekat itu. Iya. Nah. Ini perbedaan bangunannya itu ini 38, ini 41, itu 38. Beda 3 meter persegi doang padahal ya. Beda 3 meter lebih besar yang itu sebetulnya kan. Iya. Cuman ini kelihatannya lebih enak. Itu menang di dapur. Yes. Dapurnya lebih gede. Ini kan dapurnya kan kecil. Di belakang. Ini bisa di-extend. Nah, bisa di-extend. Sebenarnya kalau paling ideal ini taman kebesaran. Nah, ini karena supaya hemat budget aja. Iya. Sebenarnya kalau rumah-rumah ukuran segini ini jangan terlalu prioritas ke taman.
Karena kecil lah. Kalau rumah kecil itu kita jangan terlalu berharap punya taman. Ya. Berharap saja punya sirkulasi. Iya betul kok. Nggak usah berharap punya Cahaya taman. sirkulasi sih. Betul. Taman sudah lupakan. Nah, Sirkulasi aja sebenarnya cukup 3 meter. Di belakang ini 2,5 meter aja cukup. Jadi ini sebenarnya masih bisa diextend sampai sini. Nah, untuk yang macam-macam. Ya. Nah, tapi karena ini kita bandingin layout yang sudah jadi. Nah, kalau yang kiri ini hindari banyak sekat. Nah, itu kan kesannya kayak penuh. Sekatnya banyak. Nah, karena kena ini kalau di los mungkin lebih gede kok ya. Ini kalau dia ini misalkan dibongkar. ini bongkar nih. Tembok ini bongkar. Pasti jadi lebih besar. Iya. Lalu Ini dibuka. dibongkar, ini dibongkar. Udah losnya sampai belakang tarik sampai sini kok ya. Betul. Tarik sampai sini. Tarik ya. situ. Itu pasti bagus. Iya, tinggal kasih ya ini ya tinggal kasih ya ini tarik sampai sini, selarasin, kasih pintu kaca kayak bagus deh Dio. Iya, benar. Benar ya? Benar. Terus jangan lupa kamarnya itu 2,5 meter itu eman karena sebenarnya bisa dapat 3 meter. Depannya kok yang udah sampai Iya. karena masih 3 meter ya. Betul. Soalnya 2,5 itu masih kepotong tembok kan, Wen? Tinggal 2,8. 2,2. Kalau satu bata itu 15 cm. Satu bata sama setengah bata 22,5 kepotongnya. Iya. Berarti sisa 2,2 meter. Iya. Sedangkan kasur itu ranjang itu kan 2 meter. Jadi kan full. Iya udah tinggal ya Kena untuk dipannya jalan apa ya penuh udah. Ya, penuh udah bisa jalan. Betul. Full udah. Iya. Nah, kalau ini kan menang 3 meternya. 3 kali 3 ya. Ini harusnya taman nggak ada kok ya. Ini majuin. Nah, Ini majuin ini. itu nah ini juga lebih mundur ya bangunannya. Iya. Tapi kalau secara tapak depan karena dia lebih mundur 6 meter dari jalan. Jadi gede banget kok. Kelihatan gede. Gede banget, betul. Aku kan karena kok gede banget. Pasangan rumahku sama dia sama lebarnya gitu. Betul. Karena rumahku ya seperti ini kok. Rumahmu seperti ini. Iya. Ya? Rumahmu cuma 5 meter. Iya. Ini Kalau gede itu 6 banget. meter. Iya betul. Selisih 1 meter tuh pengaruh. Betul. Dan dulu kan kalau dulu tuh masih setengah kok ininya. Masih setengah taman. Jadi katanya kecil. Kemudian rumah itu bisa tampak lebih besar. Kalau dulu itu rumah-rumah zaman dulu tuh carportnya cuma 1. Ya betul. Itu yang aku beli itu. Iya, betul. Itu jadi kelihatan sempit rumahnya. Sempit, betul. Carport 2 ini membuat rumah itu kelihatan lebih lebar. Makanya sekarang kalau developer bangun kan carportnya 2 mobil semua. Iya. Kalau 1 mobil udah nggak laku. Iya. Nah ini kayak gini di Losin. Lalu dia ngejar taman dikit. Cuman kalau ini susahnya adalah dia ada teras sehingga mobil nggak bisa 2. Ini harus mau ngalah terasnya. Lebih kecil terasnya. Iya. Gitu. Atau lebih pendek. Karena teras yang dibangun itu dia ada ini ya kok, tiangnya kok. Oh ini ada tiangnya. Ada di sini tiangnya, ya? tuh. Variasinya. Iya, variasinya. Karena ini kan 1 lantai kan. Iya. Kalau variasinya bisa diakali. Nah jadi Cuma dia atasnya juga termasuk kok. Pondasinya ya. Iya, Untuk pondasi atasnya. Jadi ya? atasnya juga ada kayak variasi gitu kok. Nah, jadi nggak flat gitu. Oh iya. Iya, jadi nggak bisa mundur itu. Kalau bicara layout ya, kalau Iya. bicara layout kan nggak bicara fasad. Betul. Ini layout, kalau bicara layout teras ini sebenarnya masih bisa diakali dengan lebih pendek, ya kan, sehingga mobil bisa tetap masuk di sana. 5 meter sebenarnya sudah cukup dalam sih. Lumayan sih kok. Sudah cukup dalam 5 meter ya. Ini kelihatan lebih besar banget. Lebih kita besar. Cuman akhirnya nanti korbankan yang di dalam. Iya. Karena semakin kecil rumah itu presisi itu sangat penting. Selisih 10-20 cm itu selisih banget tuh, Ben. Iya, betul. Itu aku yang ngerasain sendiri waktu bangun rumah. Iya. Kalau misalkan kok, kalau rumah kayak gitu, kamar mandinya tak pindahin ke belakang itu. Ini dipindahin. Ke belakangnya, sampingnya kamar mandi. Malah lebih bagus. Bagus ya jadi. Malah lebih bagus. Tinggal belakangnya kasih kaca gitu udah jadi oke sih sebenarnya. Betul, malah lebih bagus. Cuman secara layout jadi lebih bagus. Cuman ya dari 2 orang yang tinggal di sini kalau mau ke kamar mandi kan lebih jauh. Iya, betul. Harus keluar. Iya. Itu harus keluar. Nah, kalau daripada pindah situ, pindah aja di sini. Misalkan. Kamar mandinya. Maksudku tetap bangun sampai habis kok. Oh, tetap bangun sampai habis Sampai ya. bagus sisain 1 meter, Ya, 1,5 boleh, meter boleh. gitu kan, ini pindah sana. Boleh, Jadi lebih itu bagus. los habis gitu loh. Lebih bagus. Kalau untuk bangun 2 lantai kan tinggal kita atur tangganya dari sebelah kanan. Kalau itu dibangun sampai habis, salah satu bisa kamar mandi dalam. Oh, nggak usah. Ya berarti bisa aja sih. Salah satu bisa space kamar mandi dalam. Iya. Itu yang salah satu kamar di space sama yang di luar. Oke, ini kalau kita bahas 1 lantai nih kok ya. Ya. 1 lantai. Ini kita bukan arsitek ya. Bukan. Cuman kalau dari sisi agent properti, kalau kita masarin produk, Ya. End user itu lebih suka desain yang loss. Ya. Tapi repotnya orang-orang tua, Ben, itu desain yang loss itu nggak kebentur sama feng shui. Jadi waktu buka pintu langsung kelihatan belakang, itu nggak suka. Betul. Tapi padahal kalau rumahnya kecil, dikasih sekat-sekat, Makin kecil.
secara feng shui memang nggak langsung lihat belakang, tapi secara fungsionalnya, estetiknya juga ya. iya itu malah kelihatan sempit. Ya. Nah, jadi kalau menurutku sih harus ada yang mau ngalah, ya. Kalau feng shui lihat yang penting pintu nggak ketemu pintu, ya kan? Di situ, di sana. Ini kalau kita bilang developer ini ya. nggak ketemu pintu, pintunya di sini masih silang kan. Ya ini untuk perumahan-perumahan yang ini bisa dikategorikan 1M ke bawah kok. Oke. Ya masih oke lah, kurang lebih nggak selalu buruk, tapi teman-teman tinggal pilih sesuai yang mungkin teman-teman suka ya sih. Karena ini 1 lantai ya? Ya 1 lantai. Kita masuk ke yang 2 lantai kok. Nah ini developer yang premium sih menurutku, dan dia sudah ini 615 juga ya? 615 kok. Iya. 615 tapi lantai 2-nya tuh split level. Ini keren ini. Ya, split level. Udah pernah masuk ya kok ya? Iya. Ini pernah masuk ini. Teman-teman kalau mau masuk sini boleh kontak-kontak kita, nanti kita ajakin masuk sini ya. Iya. Nah, ini adalah lantai 1-nya. Ini ada lantai 2-nya. Sama ya, mundur 6 meter, men. Mundur 6 meter, Mundurnya betul. 6 meter. Terus di sini ada tangga. Jadi pintu masuknya di sini, ada tangga naik ke atas. Nanti tembusnya di sana. Karena gini, kenapa kau sekarang disukai mundur 6 meter itu kan? Karena orang itu lihat dari tampak depan. Fasadnya. Jadi begitu lihat dari depan kan kelihatan gagah. Iya. Wow. Nah, tapi biasanya kalau row jalannya besar itu nggak terlalu ngefek. Kalau row jalannya kecil itu sangat penting. Oh iya. Karena kan kita butuh lihatnya kan butuh sudut pandang kan. Betul. Nah, itu. Dari sini pintu masuknya di sini ya kan, di sini ada tangga naik. Nah, di sini ada kamar mandi, ini ruang tamu, ruang makan, terus dikasih ini, tapi pintunya nggak ketemu kok. Pintunya nggak ketemu. Ini jendela doang ke taman. Betul. Terus di sini dapurnya, baru ini ruang servisnya. Ini penataan bagus sih lantai 1-nya ya. Nggak ada kamar tapi. Nggak ada kamar. Kamarnya ini bukan tidak sedikit, ada 3 kamar. Salah satunya itu kamar mandi dalam di lantai 2-nya kok. Jadi lantai 1 bersih dari kamar. Yes. Makanya kelihatan los. Betul. Kelihatan los. Nah. Cuma sayang ya, Koko bilangnya ini harusnya mundur belakang sini ya. Yang ini ya kok, ini kan bisa dimundur ke sini sebenarnya. Sebenarnya bisa. Iya. Cuman dapurnya nanti nggak dapat cahaya. Dapurnya harus ngambil cahaya tempat lain. Belakangnya dapur itu apa, Bro? Ruang service. Tertutup juga ya? Enggak sih, terbuka itu. Terbuka ya? Terbuka itu. Ya, kan sebenarnya bisa itu, juga. atasnya. Sebenarnya bisa juga. Cuman dia kasih gini ini supaya kelihatan lebih besar, men. Jadi waktu masuk pintu langsung kelihatan taman. Iya. Jadi kelihatan langsung dapat hijau-hijaunya. Iya. Nah, biasanya kalau kita mau cepet laku rumah-rumah ukuran begini, men. Kalau nggak ada mebelnya itu kelihatan sempit. Sebelahnya aku lihat juga sama. Before afternya beda. Full furnish sama nggak ada furnish itu jauh sekali. Jadi kalau rumahmu kecil, kayak tadi yang 1 lantai apalagi ya, men. Kamu harus semakin membutuhkan desain interior. Iya. Supaya kelihatan gede. Iya. Karena mejanya kegedean, kursinya kegedean, itu kacau semua. Atau putih polosan, sama kayak apartemen, men. Kamu beli apartemen studio ya. Iya. Kalau kamu nggak ada isinya, kamu buka, itu kayak kosong. Kayak gudang. Iya, kayak gudang betul. Tapi begitu diisi interior kayak hotel. Iya. Padahal ukurannya sama. Sampai kadang orang nggak percaya. Kamar tidur itu kalau 2 meter itu kalau diberdirikan itu kelihatannya kan tinggi. Tapi kalau ditaruh di lantai kelihatannya kecil kan. Iya. 2 meter tuh kalau berdiri tinggi loh. Plafon tuh kan betul. 3 meter. Betul. Tapi kalau ditaruh di lantai 3 meter tuh kecil, cuman berapa sih? Iya. Nah makanya sudut pada waktu kita lihat rumah, kalau nggak ada mebelnya, itu kelihatannya kecil. Ya. Nah makanya kalau jual rumah yang kecil-kecil begini, biasanya ada rumah contoh. Tapi kalau kita jual secondary, misalkan punya rumah, kamu jangan tarik mebelnya keluar dulu, isi. Walaupun jualnya kosongan. Ya. Nanti mebelnya ditarik. Itu bisa membuat tata letak itu jadi lebih lebar. Oke. Nah, ini bagus ini, men. Ini udah naik nih, kita ke atas kok. Nah, naik ke atas di situ ada kamar kok, dan ini split level. Nah, ini untungnya nggak kena dapur. Ini kalau kita lihat ini, kalau kita tarik garis lurus, nggak kena dapur. Ini ya. Ini kita tarik garis lurus. Nah, kenapa? Karena mungkin ini kok kita. Nah, dapurnya di sini, Bro. Atasnya dapur tuh sini. Loh, tapi kalau kita lihat ukurannya kan ini kan bukan belakangnya kok 2075 nih, sama kok. Kena kok itu. Pas di sininya kok. Oh iya. Pas banget di sini ya. 207. Tinggal dia tarik 2307, berarti di sini di 207. Di sini ya kena ya. Segini dia kamarnya. Oh iya di karena sini. Tangganya kan langsung kita lihat kan cuma space sedikit doang kok. Kita naik tangga ya. Betul, dapurnya di sini ya. Iya. Betul. Oh, tapi kompornya di sini. Ya. Iya. Ya ini loh, yang namanya harus mau ngalah.
Kalau feng shui saklek, kalau mau ngalah ya kita pokoknya kalau tempatnya tidur kepala nggak kena atasnya kompor. Oh. Itu namanya. Jadi pas posisi tidur itu atas kita nggak kompor ya kok ya? Nggak kompor, nggak kompor atau nggak kloset. Iya, ya kan itu. Ya. Nah, memang masih kena, areanya kena, tapi harus mau ngalah. Itu masih nggak apa-apa. Kalau secara feng shui. Masih kena itu. Jadi belakangnya benar-benar nggak dibangun, los ke atas dia. Iya. Jadi sebenarnya kalau ini nggak dibangun ini taman sebenarnya. Iya. Nah, terus habis itu harusnya dapur bisa mundur dikit ya harusnya ya. Supaya di luar area kamar. Betul. Harusnya ya. Sebenarnya kan kalau di lempar ke 6 kayak 12 juga bisa sebenarnya. Nah, cuman nggak, makanya secara feng shui itu juga harus diperhatikan benar-benar karena kalau rumah sudah menyalahi feng shui, itu biasanya orang tua nggak mau, anaknya nggak boleh dibeli. Ini untuk milenial biasanya gue sekarang. Kalau ini nggak kena feng shui, ini masih memenuhi. Asalkan feng shui-nya diperketat, maksudnya diperjelas lagi areanya. Kenapa kok nggak boleh di atasnya kompor, nggak boleh di bawahnya kamar? Oh, yang penting pokoknya kompor tempat masaknya, apinya itu tidak di bawahnya ranjang persis. Keran air juga termasuk tuh sebenarnya. Termasuk, cuman itu minor. Minor ya. Minor, kan orang itu kalau rumahnya yang ideal kalau orang feng shui kan ada suhu yang sukanya itu keran air itu masuk ke dalam. Jadi keluarnya itu ke dalam atau ke samping. Nggak boleh keluar ya kan. Cuman itu minor lah, itu minor. Nah, setelah dia itu nggak terlalu banyak pembeli yang cerewet tentang hal itu di sana. Kloset itu loh, Wen. Ya, kloset itu kan ke samping ngadepnya. Ya, yang sejajar jalan. Maksudnya itu nggak boleh ke sini ya. Duduknya nggak boleh menghadap jalan itu. Menghadap sini gitu. Ya. Ini kan setelah kita naik nih, itu kan kita naik. Cuman rumahku yang pertama klosetnya pernah sejajar, pernah juga menghadap. Nggak masalah juga. Itu ya beda-beda orang lah referensinya. Iya. Nah, kita sudah lantai 1, kita naik ke atas kan ketemu kamar split level ini ya. Ini belum lantai 2 ini 1,5. 1,5. Baru naik tangga lagi tuh, kecil. Naik tangga kecil ya di area sini, naik tangga kecil. Baru masuk langsung ada kayak meja belajar kali kok ya. Nah, ini enaknya layout ini bagus banget layoutnya karena lantai 2 masih bisa dapat ruang fasilitas. Betul. Kita sebut fasilitas ya. Bisa buat meja belajar, nonton TV ya kan. Itu kelebihannya. Lalu bisa dapat kamar mandi dalam. Ini. Betul, kamar mandi dalam, terus yang satunya dapat kamar mandi luar. Jadi tetap 3 kamar mandi. Bener semua udah. Gitu. Ya, tetap 3 kamar mandi, 3 kamar tidur deh, Tio. Masing-masing punya. Masing-masing kamar punya aja. Iya, betul. 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. 3 kamar mandi. Cuma kamar mandi yang split level yang 1,5 lantai di bawah. Tinggal dia mau ke atas atau ke bawah. Ini juga masih bisa di-extend, kan? Betul. Ini bisa di-extend semua, ini bisa di-extend. Itu. Betul. Ini tinggal jendelanya dipindah ke sini. Cuman layout seperti ini aja udah terpenuhi semua, fungsionalnya dapat semua. Kalau rumah pertama itu yang penting bisa tidur, bisa makan, ya kan? Nyaman, bisa masak, udah itu. Tapi ini udah di luar jauh di atas itu. Ini jauh nih. Ini sampai 10 tahun dipakai aja bisa. Percaya sama aku, Wen. Kalau kamu punya anak nanti ia kawin ya. Sampai anakmu umur 10, kamar yang kamu pakai cuma ini dong. Karena orang Asia itu anaknya tidur bareng sama orang tuanya. Iya. Terus anakmu kalau sudah 2 ya kan, mungkin mulai taruh di sini. Kalau udah gede itu sudah 10 tahun lebih. Itu. Jadi kamar 2 itu nanti banyak kosong. Kamar mandi juga sama, paling dipakai juga cuma ini. Dia mandinya juga di tempat kalian. Iya. Sama bawah lah, biar nggak naik ke atas. Iya. Yang bawah di sini. Apalagi kamarnya dikasih TV kan, udah pulang kerja pasti ke sini dah. Nggak mungkin ke tempat lain. Dan cahaya bagus banget loh cahayanya. Dia ada cahaya di tangga juga skelet. Cahayanya iya. Ya kan? Jadi atasnya itu ada kaca ya. Iya, terus untuk menerangi. Kamar mandi itu yang di luar juga ada cahaya, di sini juga ada cahaya keluar kamar mandi. Iya. Ini cahaya dapat semua sih kok. Semua kamar dapat cahaya. Di situ atasnya dapat, yang dari kiri kan ada tuh, di atas samping kiri ini kan ada satu juga. Ini layout perumahan di Wiyong ya. Wiyong. Ya. Bagus ini layout perumahannya. Ini developernya cukup ternama juga. Jadi kita sebutin aja lah nggak apa-apa nih. Bagus boleh. Ini Citraland Green Lake ya. Iya, Citraland Green Lake. Betul. Kalau teman-teman mau lihat-lihat rumah boleh sih kontak-kontak kita bisa bawa ke sana buat lihat. Jadi selalu improve. Dulu 6x15 nggak di model split level gini. Nggak ada, langsung 2 lantai itu. Langsung 2 lantai. Nah ini begitu ada split level, bagus. Jadi lebih bagus. Yang dulu juga bagus ya. Jadi arsitek pun dia menyesuaikan dengan permintaan pasar. Karena secara dibangun
klien ada yang komplain begini, lalu cari itu otomatis bisa jadi split level begini. Ya pokoknya intinya developer harus ketemu dengan arsitek yang oke sebenarnya. Iya. Jadi bisa memanfaatkan ruang-ruang jadinya ya. Sebenarnya kalau dari depan kelihatannya nggak split level, kelihatan 2 lantai ini. Iya, 2 lantai. Ya kan? Kelihatannya 2 lantai. Cuma di bagian belakangnya memang ininya kan dapurnya lebih rendah plafonnya gitu. Iya. Karena kan kena di kamarnya. Iya. Gitu. Oke, kita next ya ke ini baru kok. Ini ukuran berapa, Win? 5x10. Nah, ini paling baru. Sebenarnya ukuran yang sekarang ini ada yang lebih kecil lagi, yang lagi banyak dibangun juga. Itu 4x10. Gila itu kecewa. Ada yang bangun 3,5x8, tapi belum ke tren. Iya. 4x10 ini kalau 4x10 sebenarnya kalau kita lihat dari launching belum terlalu diterima pasar. Timur kebanyakan kok. Barat juga ada. Oh, oke. Tapi kalau 5x10, 5x12 Masih terima. 6x12 itu rame. Ya. Banyak yang bisa terima. Ya karena Nah, ini sih aku pertama kali masuk sih lucu sih kok. Karena kalau dia di luar aku masuknya. iya. Iya, ini Connecting ya. Connecting. Memang tujuannya untuk milenial, ya kan? Kalau pulang gitu ya. Ini nggak langsung masuk rumah, tapi masuk dulu kamar mandi dulu, nanti masuk ke sini kok. Saya nggak ada ukurannya ya ini ya. Ukurannya ini berapa meter? Jadi dia tuh dia tuh ngambil garis sempadannya, Ben. Betul. Dia ngambil garis sempadannya sedikit ya, sehingga agak keluar. Ini gitu. Kalau kita lihat mungkin sekitar cuma 3 meteran tuh. Oke. Ini kelihatan 3 meteran. Ini kan mepet banget loh. Ini mepet sama jalan banget ini. Iya. Nggak mungkin kalau yang tadi kan 615-nya masih longgar ya. Iya. Ini udah mepet banget ini kok. Nah, ini udah mepet banget terasnya. Tanahnya itu cuma sampai sini doang sebenarnya kan? Iya. Betul. Ini luar kan? Iya, betul. Makanya udah bilang mepet banget. Makanya nggak boleh pakai pagar. Iya, betul. Nah, rumah-rumah kecil sekarang itu salah satu cara developer supaya mobil bisa masuk itu tidak dibolehkan pagar. Tidak dibolehkan pagar, betul. Kalau kasih pagar kan akhirnya mobil nggak bisa masuk. Iya, betul. Itu. Kalau nggak pagar, kalau ke depan gitu. Iya. Pagar itu sebenarnya bisa membuat rumah jadi tampak lebih besar. Iya. Kalau pagarnya bener ya. Iya. Gitu. Nah, ini kan kalau kita masuk sebenarnya kan ini cuma, aku bisa bilang ini cuma 4 meteran kok. Ini 4 meteran, ya kan? Di sini kita masuk ada ruang tamu, ruang makan, di sini tangganya masuk langsung tangga. TV ya itu di bawahnya. Iya, ini TV-nya kok, karena ruang keluarga kan nonton di sini agak miring sih. Oke. Miring, terus di sini ada dapur. Nah, di sini tuh taman kecil. Ini paling cuma sekitar 1 meter kok. Buat mesin cuci kan itu ya? Iya, mesin cuci cuma 1 set, mesin cuci full. Ini dia bagusnya di sini bikin kayak model yang kaca dibuka 2 gitu. Sliding gitu. Sliding gitu. Ini ada cahaya ke sini ke dapur. Udah kulkas, ini tempat cuci, tempat masak, sudah selesai. Iya, kalau panjang 10 meter sebetulnya nggak usah terlalu pentingkan cahaya dari belakang. Iya. Karena cahaya dari depan aja sudah terang. Sudah terang, cuman cukup angin-angin aja. Iya. Karena kalau ada, yaitu sirkulasi sekali lagi. Masuk depan, keluar belakang. Iya. Itu. Taruh cuma di plafonnya aja juga bisa dilubangi misalkan. Itu. Ini kamarnya cuma 1 di kamarnya di atas semua ya? Kamarnya split level kok. Ya. Oh iya, 3. Kalau kita naik sama seperti mirip kayak yang tadi. Ini keren bro, bisa 3 kamar bro. Makanya. Aku kan udah lihat juga ya. Iya. Ya, jadi naik ke atas ketemu 2 kamar, habis itu bawa naik ke atasnya lagi, baru yang kamar. Cuman nggak bisa dapat ruang fasilitas. Iya, betul. Meja belajar untuk ruang tengah di lantai 2 nggak bisa dapat ya. Nggak ada lagi, nggak ada ruang. Nah ini teman-teman, kenapa kok rata-rata kita lihat bangunnya 3 kamar? Karena sekarang ini permintaan end user minimal 3 kamar. Oke. Padahal kenyataannya sebenarnya dipakai cuma 1, teman-teman. Iya betul. Jadi kalau teman-teman ya sebenarnya kalau mau beli rumah pertama ya, nggak usah terlalu perfeksionis 3 kamar deh. 2 kamar aja nggak apa-apa kok. Karena sebenarnya kamu pakai itu cuman untuk 10 tahun pertama itu cuman, kecuali ya anaknya udah gede-gede ya. Kecuali ya beli rumahnya baru umur 40-an misalkan ya itu lain cerita ya. Itu. Nah 3 kamar tuh karena 1 dipakai dia, 2 dipakai anaknya kan 2. Tapi seringkali kayak anakku juga tidurnya masih 1 kamar. Maksudnya nggak sendiri-sendiri, gabung dia. Jadi kita hanya pakai 2 kamar. Lalu untuk tamu juga kadang kita tuh perfeksionis pengen nyediakan tamu datang kamar. Kalau belum tentu sebulan sekali. Belum tentu sebulan sekali. Betul. Ya kamar tamu itu forget it dulu. 5x10 sih udah oke sih ini ya. Dan ini konsepnya nggak pakai pembantu ya?
Nggak pakai PRT ini. Nggak ada Karena nggak ada kamar PRT. Iya. Itu. Sekarang rata-rata rumah-rumah gini, kalau kamu pakai PRT habis sudah space-nya. Itu. Ya, ini bersihin sendiri. Iya. Itu. Tapi Keren loh ini. Ya, keren. Jadi tangganya dibikin. Nah, ini loh Ben. Ngatur tangga ini juga penting. Semakin kecil rumahnya, kalau rumahmu gede kan sering lihat tangga klasik yang muter itu kan. Iya. Itu kan sembarang aja naruh nggak apa-apa. Iya. Tangga itu makan space banyak. Nah ini makanya ngatur tangganya dia ditaruh Kecil tangganya kan cuma paling nggak sampai semeter kayaknya. 90. Ini paling tuh anak tangganya mungkin cuma 17 ini. 17 step. Nggak mungkin 21. Karena tambah 4 anak tangga itu berarti menambah menghilangkan space di bawah dan di atas. Iya. Itu. Nah, lebar anak tangga sekitar 30 cm. Kalikan 4 sudah 1,2 meter hilang. Iya. Itu. Ini tangganya nih. Ini tangganya. Betul. Nah, dia taruh di sini. Ini mungkin 17 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 ini pasti. Di sana. Nah, dia kejar. Nah, untuk anak tangga itu juga teman-teman kalau mau beli rumah yang disukai sama end user, juga nggak boleh melanggar Feng Shui. Iya. Feng Shui-nya itu kalau ada 2 rule, kalau Jawa kalau nggak salah 4+1, kelipatan 4 tambah 1 atau 4 tambah 2. Kalau Feng Shui dari China 5+1 atau 5+2. Kalau mau aman cari irisannya. Iya. 17 anak tangga itu 17. aman. 4+1 masuk, ya kan 5+2 masuk. Masuk, betul. Mana lagi masuk? 21. 5+1 masuk, 4+1 masuk. Ya. 27. Iya. Nah, itu masuk. Yang mau aman. 17, 21, 27 ya. Iya, masuk. Oke. Bisa. Tapi sebenarnya 22 juga nggak apa-apa. Tapi secara China, 22 juga masuk. Iya. Secara Jawa juga masuk. Itu. Nah, ini udah oke sih sebenarnya ya. Ini dapat semua, men. Cahaya di depan juga dapat. Iya. Sini juga dapat cahaya. Ini Samping juga dapat, cahaya. betul. Dapat semua. Dapat semua. Lalu ini ada kelihatan ini kan ini sirkulasi untuk udara ke bawah. Iya. Gitu. Udah nggak usah terlalu mikirin taman. Oke. Nih kalau kita bandingin 5x10 lagi kok. Loh, ada lagi. Ini aku belum pernah lihat sih sebenarnya ya, yang ini kok. Nah, ini tangganya ini nata tangga. Ini tangganya banyak ini. Tangganya banyak ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kok. Sama. 17 nyambung sini. Iya. 21 ini pasti. Udah satu ya. Ini kan masih Banyak ya. nambah. Iya. Masih 21 tambah 19. Iya. Itu. Ini penataannya nggak ada split level sepertinya. Masuk kamar di bawah, korbanin di sini kecil. Dan tidak ada ruang belakang. Nah, ini ada taman. kamar di bawah ya. Nggak ada taman kok. Kalau yang ini kan yang tadi kan ininya agak depan kok, makanya mobilnya agak ke depan. Ini mah 4,5 meter mundurnya. Iya, betul. Cuma 4,5 nggak sampai 6. 5 ya kecil kok. Nah, rumah yang pertama tadi rumahmu 5 kan? Iya, Ini iya. 4,5 ini. Iya. Ini 4,5. Masuk ya kan ruang keluarga. Ini kecil banget, ini aku yakin ini sangat kecil. Tapi 4,5 sudah cukup kan buat parkir mobil itu sudah cukup. Iya. Kamar mandi kecil banget, 1 meter doang. 1,5 meternya kecil. Itu ada showernya juga loh. Iya. Buka pintu sama shower. Ini kecil banget kok jadi. Space 1,5 meter itu cuma setengah meja ini kok. Setengah meja ini doang. Masuk udah benar sempit. Tapi masih oke. Terus ada kamarnya. Kamarnya 2,5 kali 2,75. Oke lah kamar ini tuh. Oke. Terus ke atas ada kamar sebelah samping. Ini masih dapat ruang fasilitas. Ada fasilitasnya tuh. Itu ada kok di atasnya kok. Yang di lingkaran biru. Oh iya. Meja belajar itu. Jadi, termasuk kamar yang utama ini ya? Ya, jadi nggak dapat cahaya itu kamar yang belakang. Kalau ini layoutnya kelebihannya itu kamarnya gede-gede, Ben. Gede-gede karena nggak ada taman kok. Jadi ini nggak ada dapat cahaya, itu nggak ada cahaya, depan doang dapat cahaya. Iya. Kamarnya gede-gede. Lalu nggak pakai kamar mandi dalam dia. Iya. Ini layoutnya bagus loh, Ben. Nah, ini sama kok seperti yang kita bandingkan di sini toh. Ya di sini kan. Sebenarnya kan cara mainnya adalah tinggal mau digede-gedein banyakkan sekatnya. Iya. Atau gede-gedein ruangannya. Kalau ini los ya? Ya, yang ini kan banyak sekat dan ini banyak apa? Banyak ruang gede ya. Iya. Nah, sama seperti ini mungkin ya. Kalau ini kan sekatnya banyak ini kelihatannya. Enggak, ini sebenarnya los, Ben. Los ya? Los. Ini masuk ya, itu ya. Kesan pertama begitu buka pintu itu
kalau rumahnya kecil. Iya, los sih. Betul. Los. Los. Dan dia kelihatan taman. Iya. Kelihatan masih dia. Gitu. Nah, itu. Cuma di atasnya kan langsung dimainin sama dia. Nah, cuman atasnya ini kamarnya yang kecil-kecil. Iya. Kamarnya kecil-kecil dia. Betul. Soalnya dia ngejar 3 kamar. Iya. Ini 3 kamar padahal. 3 kamar plus 2. Sama kayak tadi. Kalau bawahnya kan kelihatan besar yang tadi, Wen. Mana? Coba, Wen. Loh, ini kan kelihatan lebih besar Ya. bawah. Ya. Dapurnya juga enak lega. Kalau tadi Kecil. Ini dapurnya Kecil banget. dapurnya jadi satu. Jadi satu sama ruang cuci. tamu, ruang keluarga, ruang makan ya kan. Ruang cucinya juga sama. Jadi satu. Ini lebih cocok kalau ada orang tua. Ini kayak ya kalau ini Supaya bisa cuci tidur di ya, bawah. Tinggal buang air ke sana sih. Kalau ada kamar tidur di bawah lebih cocok ada orang tuanya. Ya. Ini juga bagus, ini alternatif layout. Nah ini ukuran 5x10 bisa los-los begini. Pinter-pinter. Yang ini aku belum pernah masuk ya. Aku belum pernah masuk juga. Yang sebelumnya itu Pernah. masuk dan enak banget. Iya, iya. 5x10 padahal. Cuman ini, jadi gini, kalau masuk rumah, jangan masuk saat dia belum jadi. Saat belum dicat. Iya. Masih abu-abu itu jangan masuk. Karena rumahnya pasti kelihatan kecil. Iya. Kalau sudah jadi, sudah dicat putih, cahayanya sudah mantul-mantul, itu rumahnya baru tahu, oh ini kelihatan gede. Apalagi diisi mebel, tambah gede lagi. Ya. Itu. Nah, ini rata-rata rumah sekarang yang lagi dibangun. Jadi teman-teman semua untuk bisa dapat rumah pertama cukup sebenarnya. Ya. Cukup ini. Itu. Ini oke sih sebenarnya ya. Oke. 3 kamar ada. Oke. 2 kamar mandi. Oke. Cuman jadi kalau rumah kecil begini nggak bisa dapat void. nggak dapat void. Kalau mau dapat void itu minimal lebarnya harus 10. Oh, Itu. oke. Kalau nggak ya mau void di mana sih? Kalau 12 tambah gede lagi void. Void itu ruangan kosong dari lantai 1, kalau kita lihat ke atas langsung kelihatan plafonnya lantai 2. Iya, iya, iya. Ada contohnya nggak? Ah, kurang ada nih kayaknya. Nggak ada di sini. Ada sih kok. Ini. Nah ini void. Nah ini void. Ini void. Iya, ini ruang keluarga. Pokok ini ada 1. Begitu naik Ini ada atas, 2 ya. lihat atas void. Kalau ruang keluarga duduk di sini, lihat ke atas langsung void. Void. Itu membuat ruangan jadi tampak lebih besar. Oke. Nah, tapi minimal lebarnya harus 10. Baru bisa dapat. Misalnya ini void ini ngorbankan kamar tidur utamanya lebih kecil. Ya. Tapi terlalu besar kamar tidur juga pertimbangkan AC lebih poros. Betul. Itu. Betul. Makanya ruangan itu seidealnya secukupnya saja. Hmm. Kegedean juga membuat boros. Nah makanya ini pinter. Dia ngasih kamar tidurnya cukup ukurannya 5 kali berapa ini? 5 kali 6,5 ya kalau nggak salah ya. Itu atas. 5 kali 5,5 ya. Ya. 5 kali 5 kali 5,6. 7,8. Oh. 7,85 kali 5,5. Ini kamar tidurnya. Kamar, ini ruang fasilitas. Ya. Di situ lalu kamar mandi. Oh, kamar anaknya 3 kok ya? Sorry, kamar mandi ya. Kamar mandi Ini anak kamar ya. mandi. Kamar. Nah, ini kalau di fullkan, Heeh. maka dia kehilangan fungsi voidnya. Ya. Nah, kalau ini kamar tidur utamanya tetap besar, voidnya dapat, balkonnya juga dapat. Gitu. Nah, ini ada pilihan. Ini bisa dibentokin kamar mandinya, jadi lebih gede, atau segini ini buat jemuran. Nah, Oh, karena lantai ada ini pilihan. ada area cuci ya. Betul. Ada bisa jemur. Itu lantai satunya di sana. Nah, masuk langsung los di situ. Nah, kalau ukurannya panjangnya 20 seperti ini 20 kan ya, 19 20, itu masih boleh. Ini dikasih sekat ya. Sini. Dikasih sekat sebagai alternatif. Ya. Itu. Tapi ini kan kalau lantai 1 kita lihat ya terpisah ya antara ruang keluarganya Iya. sama yang aksesnya ya, akses Iya. yang pembantunya ya. Iya. Dari sini kan pintu masuk kan dari sini ya. Ini pintu. Ini juga ada pintu kecil. Jadi aksesnya satu gini, ini nggak tembus ya kok ya? Enggak. Masuk lurus. Ya, sini ada pintu ya di sini ya. Iya, Ini betul. berarti dapur kering, dapur basah. Betul. Oke, masuk sini semua udah aksesnya membantu semua ya. Jadi nggak masuk nih. Jadi bener ini masuk semua ini udah area keluarga. Iya. Privacy semua ya. Iya. Enak juga sih kayak gini. Iya. Itu. Tinggal yang dari apa? Yang dari
Udah oke sih. Tangganya di mana guys? Tamannya segitu udah cukup ya? Tangganya di sini ya. Taman udah cukup segitu. Taman gede kok. Udah cukup. Berapa meter itu? Ini taman 3 meter. Cukup. 3 kali 6. Gede kok 3 meter kok. Cukup. Saya rasa kan 0,5 lah. Iya. Nah, lalu tangganya modelnya alternatifnya begini, ditekuk. Jadi U tapi ditekuk lebar begini di sana. Itu. Oke. Kurang lebih sih ini ukurannya ini adalah Dena 10 kali 19. 10 kali 19 10 ya. kali 19. Oke, 190 ya. Dengan ini bangun ya kok ya? Berarti bangun bukan developer ini kayaknya ya? Bukan, ini gambar sendiri. Kalau 20 lebih tambah 1 meter tamannya lebih enak lagi. Lebih enak lagi ya. Yang ininya tetap udah oke. Udah oke gitu. sih. Berarti kalau 10-18 masih oke lah kayak. Nah, ini kemudian ada skylight tuh. Ini Ya. ada skylight. Oh, ada Jadi skylight. itu skylight itu. Lorong itu skylight. Lorongnya apa? Samping itu skylight ini. Jadi Di ini sini cahaya. ya posisinya ya. Yes. Di sini Sepanjang itu semua. 2,4 ini. Sampai ini 2,4 Ya, meter ya, itu. ya, ya. Nah, itu skylight. Supaya lorongnya nggak gelap. Itu. Walaupun sudah dapat cahaya dari depan ya. Ya, 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 ya. Nah, itu. Dan ini kalau misalkan diaplikasikan ke 10 kali 18 yang mungkin rata-rata banyak kan 10 kali 18 ya? Bisa. Bisa ya, tinggal hilangin Hilang 4 area. meter. Ngecilin kamar tidur utama semua nih. Kecil. Nah, 10 18 kok. Kalau 10-18 Ya. bisa, hilang 1 meter aja. 1 meter aja. Berarti kan Hilang ada 1 ini meter dong aja. hilang ya. Ada cuci ini ya. Nggak usah, kamar tidurnya aja dikecilin. Belakangnya tetap aja. Oh gitu kok. Kamar Ini kan tidur itu berapa ya? Ini 5,6. Oke, mundur ya. 4,6 masih gede. 4,5 aja masih gede. Tapi kalau taman yang mundur ini juga oke sebenarnya. Oke, oke juga. Tapi Sayang kalau ya, sudah panjangnya ukurannya segini, boleh kita minta taman boleh. Berarti ini mundur juga dong ya kok ya? Kalau misalkan Yes. anggaplah taman sama ini berarti mundur, atas juga mundur ya? Mundur, betul. Oke, Di sana. ininya hilang, Tetap aja. mundur dong? Nggak bisa dong? Apa Kan, tuh? kan yang dihilangin yang di situ. Yang ruangan. Kan Hilangin 18. setengah-setengah aja. Kan 18 nih. Oh, Hilang 1 meter doang kan? ya 1 meter. Berarti Hilang kan setengah-setengah aja. Setengah-setengah aja. Itu ruang keluarga kan juga 4,5 kan? Ya, 4 ya. meter masih Mundur, bagus. mundur. 4 meter juga masih bagus. Ya, 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 ya. Itu. 4 meter biasa orang-orang 3,5. Itu kalau 4,5 di background untuk interior, 4,5 itu space-nya bagus. Ya, Enak ya. banget. Ya, ya. Tuh. Ini tapi buat referensi buat teman-teman lah ya. Referensi lah jadi untuk rumah pertama itu banyak Banyak idenya, banyak idenya. banyak layout yang bisa Betul. dipakai dan nyaman. Mau ukurannya kecil 4x10, 5x10 ya Enak kan? kok. Bisa aja selama kalian menemukan sebuah layout yang apa ya, arsiteknya cukup kreatif ya. Developernya juga Ya harus support pakai juga. arsitek yang bagus juga. Betul, betul. Tapi zamanku rumah 6x15 jelek loh kan. Nggak kayak sekarang. Ih, betul kok. Rasanya. Iya, dulu Dulu kan jelek-jelek. jelek gitu. Tapi sekarang udah Aco kelihatan. gitu kan layoutnya. Sekarang udah orang pada jualnya, tapi kebanyakan ya 5x10 tuh jualnya full furnish kok yang dijual. Kalau nggak ada purisnya jualnya Susah. jelek. susah, Jelek. susah. Susah betul, Gitu. susah banget sih. Heeh. Dan untuk yang 5x10 aja udah hampir 1M harganya. Ya. Sedikit lagi 1M ya. Kalau daerah Ya. Citraland itu sudah dikit lagi udah 1M. Dan kalau mau buat rumahnya jadi smart home, mau murah, buka aja di YouTube banyak yang ngajarin. Ya, ya. Ya, smart home itu kan cukup beli Google apa itu namanya? Google, aku lupa sih. Ya pokoknya Ya itulah yang ya diajak pakai ngomong itu. lampu-lampunya bardi-bardi gitu ya. Terus lampunya bardi-bardi ya kan Iya. itu. Udah Ya, itu. ya, ya, ya. Oke. Itu aja sih buat teman-teman, semoga membantu pembahasan layout ini dari sudut pandang kami masing-masing karena sebagai agent properti yang sudah lihat. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mana tahu ada teman-teman kalian yang cari rumah, terus akhirnya dia nemukan sebuah ide-ide bagus dari apa yang kita share di sini ya. Ya. Thank you buat Ko Budi sudah Oke, thank you. sharing-sharing di sini. Kita Sip. ketemu lagi dalam kesempatannya. Thank you. Oke, sekarang pasti bisa.